Yang kalian lihat sekarang ini bukanlah kamp pendakian ataupun kamp pengungsian, melainkan sebuah pemukiman warga dan pekerja tambang. Bukan hanya itu, tempat ini merupakan sebuah kota, bahkan dijuluki kota tertinggi di dunia, yaitu La Rinconada di Peru. Bisa dibilang kota ini punya paradoks yang cukup mencolok. Di satu sisi dinobatkan sebagai kota tertinggi di dunia yang ketinggiannya sekitar 5.100 meter dengan pemandangan pegunungan Andes yang menakjubkan. Orang menyebutnya kota emas di atas awan karena memang kota ini terkenal dengan banyaknya penambang emas dan mayoritas warganya juga bekerja sebagai penambang emas. Sebagai perbandingan, kota ini 2 kali lebih tinggi daripada distrik Muria yang ada di Puncak Jaya, Papua. Bahkan masih jauh lebih tinggi dari desa Hargodalem di Gunung Lawu yang merupakan desa tertinggi di Indonesia, memiliki ketinggian hanya 3.200 meter. Namun di sisi lain, kehidupan penduduk kota ini juga memprihatinkan. Alih-alih menikmati limpahan kekayaan dari hasil penambangan emas, nyatanya sebagian besar dari penduduk kota justru hidup di bawah garis kemiskinan. Aura perkotaan yang begitu kumuh, suram, dan tidak nyaman untuk dihuni. Lingkungan yang kumuh dan gersang menjadi tempat tinggal puluhan ribu masyarakat selama puluhan tahun. Realita yang terjadi di kota ini cukup jauh dari ekspektasi. Banyaknya penambangan yang berbahaya karena masih menggunakan cara tradisional. Para penambang juga banyak yang bekerja tanpa jaminan kesehatan, keselamatan, dan kebanyakan menggunakan metode yang bernama taqueadas alias penambangan manual dengan peralatan sederhana. Para pekerja juga harus hidup dan bekerja di lingkungan yang ekstrim dengan udara oksigen yang tipis yang membuat mereka sulit bernafas dan suhu yang dingin yang mana rata-ratanya sekitar 1,3 derajat Celcius di sepanjang tahun, serta belum lagi paparan zat-zat kimia lainnya dari hasil tambang, membuat para penambang rentan terhadap banyak penyakit. Ditambah lagi minimnya infrastruktur menuju ke kota yang terpencil ini, membuat para penduduknya sangat kesusahan dari banyak hal, seperti air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan. Tidak ada yang ingin tinggal di tempat seperti ini. Tapi warga kota ini punya satu alasan, yaitu emas yang melimpah. Itulah alasan banyak orang rela tinggal di tempat seperti ini. Keberadaan kota ini memunculkan dilema. Warga yang mengira akan hidup makmur dengan emas di tanah mereka, nyatanya menjadi masalah sosial dan kesehatan bagi mereka. Eksploitasi sumber daya alam dan minimnya perhatian pada masyarakat menjadi isu utama di kota ini. Dengan semua hal ekstrim tadi, kenapa orang-orang masih tinggal di sini? Dan sudah berapa lama kota ini berdiri? Kota tertinggi di dunia ini memiliki sejarah yang cukup panjang, berawal dari peradaban Inka yang jaya di masa lampau. Emas menjadi daya tarik utama yang membawa manusia ke tempat yang ekstrim ini dan membentuk sebuah peradaban kecil di sini. Sejarah mencatat bahwa orang Inka telah menemukan tambang emas di wilayah ini sekitar abad ke-15 dan mereka menggunakan teknik penambangan tradisional yang melibatkan tenaga manusia dan alat yang sederhana. Emas yang ditambang menjadi salah satu sumber kekayaan utama bagi kerajaan. Logam mulia ini digunakan untuk perhiasan, patung, dekorasi, dan masih banyak lainnya. Namun, kehidupan di wilayah ekstrim menjadi tantangan besar dari warga Inka. Mereka harus beradaptasi dengan cuaca yang dingin, udara yang tipis, dan penyakit yang timbul dari ketinggian. Mereka beradaptasi dengan mengembangkan pakaian yang tebal dan makanan yang tinggi kalori untuk menjaga tubuh mereka tetap hangat dan berenergi. Hingga akhirnya kedatangan Spanyol
pada abad ke-16 membawa perubahan bagi wilayah tersebut. Penambang emas diajarkan dengan metode yang lebih modern, serta Spanyol memaksa penduduk lokal untuk bekerja di tambang dalam kondisi yang buruk sekalipun. Pada abad ke-20, penambangan modern La Rinconada baru benar-benar dimulai. Pada masa ini, meskipun infrastrukturnya masih terbatas, tapi sudah cukup mumpuni dan aktivitas penambangannya juga meningkat, dan kota ini mulai berkembang menjadi pusat penambangan emas yang signifikan. Seiring waktu, pemukiman di sekitar tambang emas berkembang menjadi sebuah kota. Pada abad ke-21, kota ini mengalami lonjakan populasi yang sangat pesat dan juga lonjakannya aktivitas penambangan, dan diperkirakan mencapai 30.000 jiwa. Kota ini menjadi pusat perdagangan penduduk di sana, dan hingga saat ini kota ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, polusi, minimnya infrastruktur. Namun kota ini juga memiliki potensi wisata yang besar dengan pemandangan alam yang indah dari pegunungan Andes, serta jika diolah dengan lebih baik lagi, maka kekayaan emas kota ini mungkin bisa dinikmati warganya sendiri. Ada yang unik dalam sistem pembayaran upah bagi para penambang ini. Banyak penambang bekerja berdasarkan sistem kakoreo, di mana mereka bekerja selama 30 hari untuk perusahaan tambang tanpa upah. Dan pada hari ke-31, mereka diperbolehkan untuk mengambil semua emas yang mereka temukan sebagai gaji. Dan kini kota La Rinconada menjadi kota emas yang kumuh, suram, dengan tantangan yang ekstrim, yang akan selalu membayangi kehidupan para warganya.